dak mayuri buka ila malayari buka. Nah, tinggalkan yang ragu. Yang mantep emas. Iya, ada emas Joko, ada emas macam-macam. Mau pakai emas mana nih? Kan yang penting emas. Iya. Ada lagi? Udah. Cukup panen terus sampai zohor. Ada sisa waktu, barangkali ada yang mau menambahkan. Wah, ini dulu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan waktu bertanya. Yang pertama mengenai zakat fitrah. Saya ingin bertanya untuk pelaksanaan zakat fitrah dalam kondisi sekarang. Saya ingin berzakat. Apakah afdol apabila lebih afdol mana melakukan pemberian zakat itu kita cari mustahik sendiri dan kita langsung berikan, ataukah kita melalui lembaga pengumpul zakat misalkan di masjid. Berikutnya kegampangan saya itu misalkan ada terkadang kejadian walaupun ini mungkin bukan sumber tapi dan juga pertanyaan yang saya berikutnya adalah andai pengelola zakat, unit pengelola zakat pada khususnya zakat fitrah, apabila zakat itu bertumpuk pada hari hanya itu tidak terbagikan, misalkan bertumpuk, itu apa menjadi hukumnya untuk yang tersisa tersebut? Yang kedua mengenai zakat mal, perhitungannya seperti apa? Andai misalkan kita punya lahan tanah tidak dipakai, lahan tidur, Ustaz, punya lahan tidur sekian luas, kemudian ada emas mungkin di bawah masa mungkin 10 gram atau 5 gram. Nah itu bagaimana apakah sudah layak dizakatkan atau dikeluarkan zakatnya? Itu barangkali saya pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dibantu lagi ya. Saya bermula dari belakang yang masih ingat. Zakat mal. Zakat artinya bersih, mal artinya harta. Kapan dizakatkan? Apabila nih, yang pertama nih, syaratnya milkut tam, milik sempurna, udah di tangan. Yang kedua nisab. Nisabnya tadi 20 keping uang emas. Baru emas saya tambahin. Dalam konteks zakat ada 2 emas. Yang pertama sebagai perhiasan, dipakai. Yang kedua sebagai alat tukar. Alat tukar dulu emas. Maka yang wajib zakat adalah yang sebagai alat tukar. Ketika emas konteksnya sebagai alat tukar, maka di situ masuk rupiah, masuk dolar, masuk apa saja. Baru kemudian kalau sudah mencapai nisab tadi, katakan 100 juta. 100 juta pun tidak otomatikly wajib zakat kalau ada syarat yang keduanya lagi, yaitu haul. Sekarang bulan Mei, maka Mei berikutnya itu 1 tahun. Pas jatuh tempo itu kita miliki, bentuknya emas atau rupiah atau yang lainnya. Tuh, wajib zakat 2,5%. Baru kemudian zakat mal. Mal adalah harta. Zakat artinya tumbuh, harta yang tumbuh, bukan harta yang diam. Si A punya rumah di Pondok Indah 5. Harta bukan? Harta. Tapi ditempatin semuanya anaknya ini. Kan gak tumbuh, gak wajib zakat. Kita punya kontrakan 100 pintu. Nilainya dibanding yang sana itu gak seberapa ini. Tapi tumbuh.
Oh, itu wajib zakat. Punya Mercy 5 dipakai semua umpamanya, nggak wajib zakat, ya, tidak tumbuh. Wajib zakatnya mungkin hartanya yang lain, ya. Kayak kita punya angkot banyak, tumbuh. Ketika mencapai tuh nisab 1 haul, kemudian milik sempurna sudah di tangan, artinya bukan di tangan lain. Saya mau keluarkan zakat tapi masih ada di tangan si Anu, ambil kita dalam bentuk hutang umpamanya. Belum wajib zakat. Jadi demikian yang ketiga, ya. Terus yang kedua apa? Membagikan sendiri atau lewat? Oh ya, kalau isyaratnya tak ada beda antara zakat fitrah dan zakat mal terkait dengan mustahik. Maka isyaratnya tadi surat At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara, ada nyebut amilin, kamilin. Tapi kemudian fenomenanya bisa terjadi hal-hal yang tak sesuai karena kepercayaan satu, sampai apa tidak. Apalagi nanti itu zakat yang lewat amilin, oh dia ke kecamatan, habis kecamatan terus ke kabupaten, habis kabupaten ke provinsi umpamanya. Kita mengalami secara psikologis seperti itu. Maka prinsipnya adalah sampai kepada mustahik tepat waktu. Apalagi dalam konteks zakat fitrah tadi yang diilustrasikan. Ada numpuk di masjid sampai selesai Idul Fitri. Satu lagi saya tambahkan. Zakat fitrah mustahiknya beda sedikit dengan zakat mal. Apa itu? Zakat fitrah difokuskan kepada fakir miskin. Itu isyarat hadisnya, ignauhum anil mas'alati fi hadzal yaum. Bebaskan mereka dari minta pada hari ini, hari raya maksudnya. Jadi konsentrasinya yang pertama buat fakir miskin, yang kedua batas akhirnya adalah imam takbiratul ihram. Kalau bisa sudah dibagikan. Lewat perkembangan zaman, fenomena masyarakat yang ada, maka saya melihat setiap panitia masjid itu sebelum hari raya udah harus terbagi. Iya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi ya? Tadi boleh. Apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sempat dijelaskan ketika misalkan contohnya rumah, ketika dia tidak berkembang maka tidak perlu zakat. Namun di kondisi yang sekarang misalkan rumahnya itu rumah uangnya boleh pinjaman itu artinya kredit. Namun kemudian rumahnya itu tidak untuk kembali tapi untuk dikontrakan misalkan. Apakah itu kategorinya yang berkembang dan sedang kepemilikan itu kan belum sepenuhnya dimiliki oleh masih hutang. Seperti apa itu kondisinya? Buat kreditnya ada bulanan. Terus masukan dari kontrakan juga ada. Ya, paham itu? Pamannya masih kredit, tapi udah dikontrakan. Buat bayar kreditnya, alhamdulillah ada. Terus yang kontrakan masuk. Oleh karena itu konsep zakat tetap nggak boleh berubah. Pertama ada nisab, kedua haul, yang ketiga milik sempurna. Ketika sudah terpenuhi itu, maka terkena wajib zakat. Iya, jadi begitu melihatnya. Silakan Bapak. Baik, dokter. Saya mau menanyakan masalah zakat profesi. Saya profesinya juga Pak ya. Salah satunya begini, sebetulnya kita sudah zaman modern ini sudah banyak kalkulator zakat. Cuman yang saya bedah karena saya profesinya sebagai karyawan, zakat profesi dari internet itu ada dari basnas.go.id sama satu lagi badan infak dan swasta dan saya.
juga tadi itu. Jadi ada dua perbedaan itu. Kalau yang dari Basnas itu dari Qureshi berarti pemerintah punya. Itu dia hanya menanyakan masalah apa pendapatan per bulan, terus udah itu aja, langsung keluar zakatnya berapa. Tapi kalau yang satu lagi dan banyak yang lain juga yang seperti itu dia menanyakan berapa pendapatan per bulan, berapa hutang yang harus diselesaikan. Terus ada lagi pertanyaan seperti berapa harga beras per liter ya saat ini, gitu kan? Seperti itu ya. Nah yang saya tanyakan sebetulnya yang mana yang baik kita pakai? Nah, karena gini, kalau pemerintahan itu kan memang ya dia seperti mau aja masukin uang sebanyak-banyaknya. Saya nggak lihat pemerintah sekarang apalagi ya seperti itu ya. Ya mikirin apa namanya rakyatnya, apalagi susah ngutang-ngutang sana kemari gitu kan. Kalau yang lain-lain dia masih masuk akal, dia tanyakan berapa harga beras, berapa hutang, kayak gitu. Yang saya ingin tanyakan, yang mana yang baik kita pakai? Karena semuanya itu sebetulnya ketika Bapak tanyakan semuanya, aplikasinya sudah ada di internet. Nggak usah pusing-pusing nyari gitu kan. Yang penting yang mana nih yang kita baik pakai, belajar. Iya. Saya tanyakan, terima kasih. Iya, jadi pertama gambaran fenomena, yang kedua sebenarnya mana yang kita pakai udah terjawab juga. Udah terjawab juga. Saat mempertanyakan yang mana yang kita pakai, maka fikih secara umum pada tataran praktek diserahkan kepada yang bersangkutan. Gitu. Apa mempraktekkan yang mana nih ya? Diserahkan kepada yang bersangkutan. Percaya itu kan persoalan kepercayaan. Oh, percaya ke sini silahkan. Percayaan ke sini terserah mau terpaksa atau tidak. Percaya ke sini gitu. Ya, saya pikir itu. Tapi yang menarik ingin dikomentari juga, dulu zaman Nabi nggak ada profesi. Bukan nggak ada profesi, profesinya ada. Tapi nggak ada zakat profesi. Paham itu? Apa itu profesinya? Tuh lihat, nama-nama gelar seseorang jadi al-haddad, itu profesi itu. Haddad artinya tukang besi, pandai besi. Al-attar itu profesi, tukang minyak wangi. Terlepas dari itu semua, kemudian kita juga menjadi tidak apa-apa, terobosan baru. Ada namanya zakat profesi. Dasar pemikiran, Pak Tani itu kan profesi, masa cuma dia aja yang dimintai zakat, kalau yang direktur tidak? Tani profesi. Oleh karena itu zakatnya bisa menganalogikan kepada muzara'ah, yaitu pertanian. Ada juga yang menganalogikannya kepada tijarah. Kalau kepada pertanian, maka faktu yauma hasadihi, saat panen, nggak usah nunggu 1 tahun, panen langsung keluarin. Maka analoginya, kalau posisi fikih kita di situ, setiap bulan dikurangi 0,5%. Loh, dasarnya apa? Setiap bulan akumulasi 1 tahun sudah mencapai nisab. Maka mau dikeluarkan nanti setelah akhir tahun atau per bulan disisihkan, disimpan, akhir tahunnya diselesaikan, itu soal teknis. Tapi kalau analoginya kepada tijarah, dagangan, ya akhir tahun nanti tutup buku. Kalkulasi dari bulanan yang dia peroleh, mencapai nisab apa tidak gitu. Maka mensikapinya orang juga bermacam-macam. Sesuai dengan kehati-hatian. Takut belum tentu bulan besok masih hidup, bulan ini aja keluarin. Terus belum tentu tahun kita ketemu lagi, udah dikeluarin. Kan itu udah tataran praktek. Yang dilihat oleh Allah kan innamal a'malu niatnya. Jangan pula punya emas terus jatuh tempo dikurangin nisabnya. Punya tabungan dikurangin. Wallahu a'lam.
Iya, ada lagi yang lain. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair atas kesempatannya. Terima kasih. Pertanyaan saya tentang nisab zakat mal, Ustaz. Jadi transaksi di zaman Nabi itu kan ada dua jenis, menggunakan dinar dan dirham. Nah, nisab zakat itu kan yang kebanyakan umat tahu itu kan 85 gram emas. Nah, bagaimana pendapat Ustaz tentang nisab menggunakan perak atau dirham? Nah, apakah diperbolehkan? Karena sepengetahuan saya kalau tidak salah 595 gram perak. Artinya dia nilainya lebih kecil. Kalau 85 gram emas kan dia sekitar, kalau sekarang harga emas 1 juta hitungannya gitu. Berarti 85 juta tuh dia punya simpanan, baru dia wajib zakat mal. Nah, kalau kita nisabnya pakai perak itu bagaimana Ustaz? 595 gram. Ya, jazakumullah. Mas Ali, Iya. Mas Ali punyanya emas apa perak? Dua-duanya punya. Itu mah rupiah. Kan ragu kita. Apalagi emas perak itu mata uang dulu. Sekarang ada nggak yang masih pakai perak? Ada. Kan jadi ragu. Perak rupiah berapa perak? Ya, oke. Nah, dak mayuri buka ilama layari buka. Nah, tinggalkan yang ragu. Yang mantep emas. Iya, ada emas Joko, ada emas macam-macam. Mau pakai emas mana nih? Kan yang penting emas. Iya. Ada lagi? Udah. Cukup panen ntar sampai zohor. Udah. Iya. Panen nanti habis lebaran. Udah siang, ada mau aktivitas. Baik Pak Wawan, kita sudahi dulu ya. Bapak Ibu jamaah sekalian, saimin saimat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf, kita sudahi dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.